Nabi pernah mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal perbuatan. Hatta anta ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'addal jannati liman ittaqa wa a'addan nar liman 'asa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Istiqlal, mobil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat duduk di tempat ini dalam rangka melanjutkan kegiatan ibadah kita, mengikuti taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di Masjid Istiqlal ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sejenak akan melanjutkan kembali beberapa menit ke depan mengisi waktu kita agar penuh dengan keberkahan. Karena Nabi pernah mengatakan, apabila berlalunya hari tanpa bertambahnya ilmu, kata beliau, maka tidak ada keberkahan dalam umur. Ya, tidak ada keberkahan dalam umur. Jadi Nabi mengatakan demikian agar setiap hari kita harus ada ilmu. Ya, setiap hari kita harus mendapatkan ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, kata Nabi, akan hilang keberkahan dalam hidup kita. Maka siang hari ini mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, menguak atau menyingkap tabir kegalauan di dalam berbuat kebaikan dan rahmat bagi umat. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita yang sebulan lalu itu sudah kita sampaikan, perihal ragam amal perbuatan kita, yang dimana kalau kita melakukan perbuatan itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Karena hampir tidak sedikit di antara kita memahami bahwa sedekah itu dengan uang. Hampir kita memahami demikian. Padahal sedekah itu banyak, tidak hanya dengan uang. Makanya dalam kitab ini dijelaskan. Saya langsung saja membacakan beberapa hadis yang dihimpun dalam kitab Kashful Gummah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Zar Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu qala, telah berkata dari Abi Zar al-Jundub bin Janadah radhiyallahu an, berkata bahwasanya qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul, ayul a'mal afdol, amal apa yang paling afdol? Nabi menjawab, qala al iman billah, yang pertama kalian beriman kepada Allah. Inilah seafdol-afdolnya amal, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua Nabi melanjutkan wal jihad fi sabilihi. Yang kedua amalan itu adalah berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala qultu, dikatakan kembali, aku bertanya kepada Rasul, ayyuraqab afdolun, ayyuriqabu afdolun. Lalu memerdekakan budak seperti apa yang afdol? Ya, jadi di zaman Nabi perbudakan masih ada. Ada sahabat bertanya, seperti apa memerdekakan budak itu yang afdol? Qala anfusaha inda ahliha wa aksaruha samanan. Kata beliau, yang paling berharga bagi pemiliknya. Ya, jadi saat itu memang orang yang memiliki budak itu orang yang terkaya, Pak. Ya, orang yang kaya saat di zaman Nabi, ya. Dengan memerdekakan budak itu sungguh jadi luar biasa amalannya, ya. Apalagi budaknya ini adalah paling berharga, ya, yang dimiliki oleh tuannya. Itu seafdol-afdolnya memerdekakan budak. Wa aksaruha samanan, dan kata beliau yang paling, ya, yang paling berharga, ya, artinya yang paling, ya, bernilai harganya. Qala qultu, kata beliau bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa illam af'al, jikalau aku tidak bisa melakukan perbuatan itu. Bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala tu'inu sani'an au tasna'u la akhraq. Kata Nabi, kamu bantu orang yang berbuat sesuatu. Nah, itu Nabi mengatakan demikian. Ya, kita ini mungkin tidak bisa memerdekakan budak, tidak juga bisa berjihad di jalan Allah. Maka lakukanlah membantu orang yang sedang melakukan kebaikan. Ya, contoh, ya, sedang menggalang korban gempa Cianjur, ya. Kita bantu menggalang, ya, walaupun, ya, kita memasang misalkan, ya, donasi, bantuan, tromol. Nah, itu bagian dari kebaikan, ya. Autasna'u la akhraq, atau kalian berbuat sesuatu kepada orang. La akhraq ini dalam bahasa Arab adalah orang yang pandir, ya. Pandir itu orang yang bodoh, ya. Ada orang bodoh, safih, kalau bahasa Arab itu safih, ya, dia ini orang bodoh, kita bantu, ya, kita bantu dia, maka itu juga bernilai sedekah, pahalanya luar biasa. Qala qultu, lalu bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in da'ifta an ba'dil amal. Lalu bagaimana menurut kamu, ya, bertanya kepada Rasul, jikalau kami lemah dari sebagian amal itu, ya, lemah melakukan amal kebaikan itu. Qala takufu syarruka aninas. Ya, kita nggak bisa melakukan perbuatan kebaikan itu. Ya, Nabi menganjurkan kalian mencegah perbuatan buruk atas orang lain. Ya, jadi kita ini mencegah perbuatan buruk atas orang lain, nggak ganggu orang, ya. Ya, ada kesempatan ganggu orang, kita nggak ganggu, itu juga pahala sedekah. Kadang kan orang, ya, mau gunjing, ya, mau merendahkan, ya, kita tahan, ya, atau kita melakukan keburukan atas orang itu, kita tahan, itu juga bernilai kebaikan, pahalanya pahala sedekah. Fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Karena itulah sedekah bagi dirimu. Jadi rangkaian amal yang tadi disebutkan dari awal itu semua adalah rangkaian, ya, bernilai sedekah. Lalu yang kedua, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marran rajulun bi ghusni syajarah
ala zahri tariq. Nah, kata Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, marra rajulun, ada seseorang yang melintas, ya. Jadi ada orang yang melintas, kata Nabi, di jalanan, bigusnin syajarah, dia menemukan ranting pohon menghalangi jalan, ya. Kalau di jalan Jakarta ini kan pohon banyak, Pak, sering rubuh atau sering jatuh tangkainya, itu menghalangi jalan atau menghalangi gang-gang di jalan. Nah, ketika ada rintangan itu, kata beliau, faqala wallahi la unhiyanna hada anil muslim la yu'zihim. Kata Nabi, di situ ada sahabat melakukan sebuah perbuatan menyingkirkan, ya, rintangan di jalan itu, kata beliau, ya, sehingga manusia terhindar dari jatuh, terhindar dari terkena rintangan itu. Fa'adkhul jannah, maka kata Nabi, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi amal perbuatan ini kecil, ya, rasanya kalau kita lihat, ya, sederhana, tetapi ini dalam agama sangat bermakna, ya. Maka ini pahalanya begitu juga luar biasa, seperti sedekah. Nah, saya lanjutkan kembali, masih ada dua hadis yang menarik, ya, bisa kita amalkan sebagai penutup dari bab tentang amal perbuatan kita yang bernilai sedekah, ya. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Jadi Nabi pernah, ya, Nabi itu pernah melihat surga, Pak. Ya, waktu Isra wal Mi'raj itu kan Nabi diperlihatkan, ya, gambaran surga. Itu surga, di sana Nabi melihat ada seseorang yataqallab, mondar-mandir di surga itu. Ya, mondar-mandir. Ya, Nabi juga, ini amalannya apa waktu di dunia ini kok di surga itu dia mondar-mandir, ya. Fi syajaratin qat'uha. Ya, ternyata, ya, ketika di dunia itu dia pernah memotong kayu yang melintang di tengah jalan, yang pernah melintang di tengah jalan, min zahri tariq, ya, di tengah jalan itu, ya, singkirkan, ya. Kadang-kadang bukan rintangan aja, ya, mungkin ada duri atau ada papan atau apa gitu kan, ya, balok misalkan, itu kan ngalingin jalan, orang kalau kena itu bisa jatuh mungkin, ya, atau bisa kepleset misalkan, ya. Kita buang rintangan itu, maka itu Nabi melihat orang masuk surga hanya gara-gara itu tuh, hanya gara-gara amalan itu, ya, mondar-mandir orang tersebut, ya, karena tu'zin nas, ya. Kata Nabi, amalan yang ia lakukan itu tentunya akan juga bisa membahayakan orang lain, makanya dia singkirkan sehingga ia dapat ganjaran, ya, yang Nabi katakan dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga hadis sebetulnya memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa kita bisa melakukan amal kebaikan, ya, dari segala aspek, segala sisi, ya. Jadi ibadah itu banyak, amal soleh itu beragam, ya, tidak hanya ada di masjid, ya, tidak hanya aja di masjid. Ketika di luar bermasyarakat, ya, kita lakukan hal itu, maka itulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Nah, yang terakhir masih dalam sabda Nabi dalam hadisnya yang menerangkan kepada kita sekalian, ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar pernah
mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu, wajahmu senyum itu juga shadaqah. Ya, jadi senyum. Ya, kita bertemu dengan saudara, teman, kita senyum, wajah yang ceria, wajah yang cerah itu juga bernilai shadaqah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqah. Kata Nabi yang kedua, kalian berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu juga bernilai shadaqah. Ya, ini amar ma'ruf banyak, amar ma'ruf banyak, kita nasihati orang, kita berikan mauizah sehingga orang itu berbuat kebaikan, seperti kita nih sekarang, kita berikan nasihat, setelah pulang ini kita melakukan amal kebaikan, maka itu juga bernilai shadaqah. Apalagi mencegah orang berbuat kemungkaran, kita mencegah, jangan sampai orang itu berbuat maksiat, berbuat maksiat itu juga bernilai shadaqah. Nah, yang berikutnya wa irsyaduka rajul fi ardi dolalah laka shadaqah. Nah, yang ketiga ini menarik juga, memberikan petunjuk kepada seseorang, kepada seseorang yang tersesat, yang tersesat, orang ada di suatu negeri, ada di suatu wilayah, daerah, ditunjuki jalan, kemana nih, ke masjid, susah nyari masjid, lalu kita tunjuk jalan ke masjid itu, kita berikan petunjuk, maka itu kata Nabi bernilai juga shadaqah. Jadi luar biasa, jadi jangan pelit-pelit kita memberikan petunjuk atau memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang tersesat. Biasanya orang nyari jalan tuh, susah nyari alamat, susah nyari tujuan. Nah, itu kita berikan petunjuk, maka itu juga bernilai shadaqah. Wa nasruka lirajul, radiya al-basaru laka shadaqah. Dan juga yang kedua, kalian menolong seseorang, yang dimana penglihatannya itu lemah. Ini orang banyak, bukan hanya buta, Pak. Kalau buta sudah jelas, nggak bisa jalan. Terus kita tolong, itu juga menjadi amalan shadaqah bagi kita. Ini ada orang yang lemah, matanya sudah mulai lemah, biasanya sudah mulai rabun, penglihatannya sudah susah. Kita bantu, pengen baca apa nih misalkan, baca nggak bisa, ini apa baca Pak, minta tolong Pak, kita kasih tolong, kita bacain, itu juga bernilai shadaqah. Jadi jangan dibohongin Pak, jangan. Kita lihat nih bener nih bacaannya, kita kasih tahu yang sebenarnya, itu juga bernilai shadaqah. Nah, kata Nabi yang berikutnya apa? Wa imatatukal hajar, wasyauq wal azam anit tariq laka shadaqah. Kata Nabi menyingkirkan kata Nabi batu, wasyauq dan juga duri, wal azam tulang, anit tariq dari jalan. Ini kadang-kadang ada batu di jalan, ada juga duri di jalan, ada juga mungkin tulang di jalan, itu kalau kita singkirkan kata Nabi itu juga bernilai shadaqah. Jadi kita khawatir di jalan itu orang keinjak itu bisa luka, bisa kepleset, akhirnya jatuh, dan membahayakan dia. Nah, makanya Islam itu mengajarkan agar kita juga berbuat kebaikan dari hal-hal ini, menyingkirkan hal itu, ganjarannya kata Nabi bernilai shadaqah. Yang terakhir, wa ifraguka min dalwuka fi dalwi akhika laka shadaqah. Nah, ini dalwun itu bahasa Arab, dalwun itu ember, sebetulnya ember ini.
dalun ember. Wa ifroguka, ya, menyingkirkan, ya, atau maksudnya mengosongkan, ya. Ifrog itu mengosongkan, ya, wadah. Kita ini punya wadah, ya, punya tempat, ya, punya tempat di mana dari wadah itu kita minum. Kita biasa minum, ya. Fidalwi akhika, ya, lalu wadah itu kita kosongkan, di mana semata-mata kita kosongkan itu untuk bisa diminum saudara kita. Itu kata Nabi, laka sodakotun, itu juga bernilai sodakoh. Jadi inilah beberapa ragam perbuatan amal kita yang bernilai sodakoh, ya. Jadi bulan yang lalu sebetulnya masih banyak lagi, ya, ragam-ragam kebaikan yang lain yang itu bernilai sodakoh, ya, dicatat sebagai amal kebaikan. Ya, jadi, ya, kita bisa lakukan hal ini ketika kita di rumah, ketika kita ada di jalan, ketika kita ada dimanapun kita berada. Ini sebagai tambahan, ya, amal ibadah kita, ya. Karena Nabi tadi katakan dari hal itu saja orang bisa masuk ke surga. Jadi jangan, mohon maaf, ya, kebanyakan orang itu masuk surga itu kalau kita baca kitab itu bukan karena ibadah sholat kita, ya, bukan karena ibadah sholat kita, tapi bukan juga kita harus tinggalin sholat, bukan. Maksudnya, ya, di sini Nabi melihat ada sisi-sisi kemanusiaan, ya. Terkadang orang membantu orang itu yang menjadi sebab ia ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, ya. Seperti, ya, kita lihat ada cerita orang yang memberi minum seekor anjing, mohon maaf, ya, memberi seekor anjing, dia jadi sebab dia masuk surga. Ada juga kisah perempuan yang mengurung kucing, kucingnya dikurung sehingga ia kelaparan, kucing itu mati kelaparan, itu yang menjadi sebab ia masuk ke dalam neraka. Ada lagi di zaman Nabi, ya, orang, ya, perempuan ini rajin sekali ibadahnya, sholatnya luar biasa, ya, sholat malamnya luar biasa, ya, hajinya, puasanya dilakukan, ya. Ketika ditanya apakah ia akan masuk surga ya Rasul, kata Nabi, hiya finar, dia di dalam neraka. Luar biasa, nauzubillah. Padahal rajin ibadah. Apa yang menyebabkan ia masuk neraka? Karena ia pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Itu perempuan, ya. Di zaman Nabi pernah terjadi demikian, karena sebab amalan ia, ya, melukai, ya, menyinggung tetangganya, itu yang menjadi sebab ia masuk neraka. Tetapi juga ada perempuan di zaman Nabi yang sederhana ibadahnya, sholatnya biasa, puasanya juga biasa, jalankan hajinya wajah biasa, ya. Tetapi dia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya, dengan tangannya, ia tidak mengganggu saudaranya, tidak menyakiti saudaranya. Nabi katakan hiya fil jannah, dia di dalam surga. Jadi ini tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin sepele, mungkin sederhana, tetapi ini yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Dan juga ada orang yang mungkin sepele, ya, melakukan amal perbuatan, ya, sebab itu dia ditempatkan ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini sebagai tambahan, saya kira, ragam kebaikan sebagai penutup bab tentang amal perbuatan yang bernilai sodakoh, yang bernilai sodakoh. Insya Allah bulan depan kita memasuki bab tentang, ya, fadl sa'i fi naf'il ibadah wa qadai hawaijihim, yaitu keutamaan, ya, dalam beribadah dan juga memberikan, ya, kebutuhan bagi hajat-hajat orang banyak, ya. Jadi ini juga menjadi konsen pada pembahasan di bulan yang akan datang.
Saya kira demikian sebagai penghantar kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal-hal kebaikan ya, yang bernilai sedekah. Tadi saya katakan berbuat sesuatu. Kalau kita nggak bisa nyumbang untuk Cianjur gempa misalkan, ya kita bantulah dengan apa? Ya, dengan fasilitas. Kita berikan fasilitas. Ya, rumah kita atau tempat tinggal kita itu menjadi apa? Kantong-kantong ya penggalangan dana misalkan, lalu kita salurkan, itu juga bernilai sedekah. Walaupun kita mungkin nggak bisa ngasih dengan uang, tapi melakukan berbuat sesuatu dengan menolong orang. Baik, terima kasih. Sedikit kesimpulan dalam hadis yang lain yang artinya ya, Nabi pernah ditanya ya, Nabi pernah mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal perbuatan. Hatta anta ya Rasul, apakah juga dengan engkau ya Rasul? Sahabat nanya, lalu ngapain saya selama ini hidup di dunia itu kok amal perbuatan kok nggak ada artinya ya Rasul? Ada sebetulnya, tetapi bukan itu yang menyebabkan orang masuk surga. Kata beliau, yang menyebabkan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mendatangkan rahmat Allah itu apa? Ya, seperti sholat ya, ibadah ini kan juga bisa mendatangkan rahmat Allah. Puasa juga bisa mendatangkan rahmat Allah. Berbuat baik kepada orang itu juga mendatangkan rahmat Allah ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi Nabi dalam hadis kursinya pernah menyampaikan bahwa Allah bersama orang ya, bersama orang yang sakit. Jadi Allah itu bersama orang yang sakit. Bahkan Allah katakan, aku sakit, kenapa engkau enggak jenguk? Ya, padahal di situ konteksnya bahwa Allah itu ada, rahmat Allah itu ada ketika kita menjenguk orang sakit, ya, ketika kita menjenguk orang yang sedang kesusahan, itu ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang sebetulnya diajarkan kepada kita sekalian ya, ibadah harus ya, ibadah juga harus kita lakukan ya, tetapi ingat, bukan hal itu yang bisa bukan hanya itu saja yang bisa mengantarkan kita ya memiliki makom yang baik, makom yang tinggi atau surganya Allah, tetapi berkat rahmat dari Allah lah yang bisa menghantarkan kita ya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sebagai kesimpulan, karena tentu kita sedang menghadapi kondisi yang saat ini ya, kondisi keprihatinan dan juga sosial ya, bencana di mana-mana yang tentu ini mengetuk hati kita sekalian untuk sama-sama menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu-pintu sedekah, membantu orang lain. Membantu orang lain tidak harus dengan uang, pikiran, tenaga, itu juga cara-cara kita ya bernilai sedekah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Yang baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan, kekeliruan datang dari saya Al-Fakir. Mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dan kesalahan, dan yang lainnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup pengajian kita, semoga Allah berikan rahmatnya dan Allah catat sebagai amal ibadah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.